Jadi kalau kita bicara mengenai pembagian warisan, ini jangan sampai kita itu akan menjadi pihak yang mendolimi, Pak Marco. Karena yang namanya bagi porsi saham atau bagian-bagian keuangan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian, karena harta itu adalah rezeki yang tiba-tiba yang datangnya dari Allah, maka dari itu manusia sebaiknya mengikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Isjafa Today, dimanapun berada, siang hari ini kita akan membahas episode berikutnya tentang waris. Siang hari ini kita kedatangan tamu Pak Virgianto. Silakan Pak Virgianto untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia menyertai semuanya. Semoga kita semua diparingi kesehatan luar, dalam, lahir dan batin. Perkenalkan, saya Virgianto Budi Prabowo. Alhamdulillah kali ini diundang oleh Pak Marco menjadi tamu di acara Isjafa Today, dan kami sadari profesi sebagai konsultan manajemen dan keuangan syariah di bawah bendera PT Naura Safiul Milan, di mana salah satu program di keuangan syariah itu kita punya program edukasi terkait dengan 3W, yaitu wanita, waris, dan wakaf. Begitu Pak Marco. Ya, ini menarik nih Sobat Isjafa Today, tentang waris. Kebetulan kita pada saat episode pertama sudah ada 10 pertanyaan ini, Pak Abi. Baik. Abi atau Pak Abi? Abi saja. Abi. Oke, Abi, ada 10 pertanyaan yang Sobat Isjafa Today harus mengikuti secara tuntas semua episode dari 10 pertanyaan ini. Pada episode hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan dulu Sobat Isjafa Today. Nah, 3 pertanyaan ini adalah yang pertama tentang waris yang ada hubungannya dengan penundaan waris. Baik. Nah, ini gimana ini? Kadang-kadang kita penundaan waris itu kalau nggak ngerti hukumnya menjadi fatal. Gimana menurut Abi ini? Baik, terima kasih Pak Marco. Ya. Para pemirsa Isjafa Today dimanapun Anda berada. Jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu ya kenapa ada program 3W edukasi tentang wanita, waris, dan wakaf. Kenapa ada wanitanya di situ? Karena sebenarnya wanita ini memegang peranan penting dalam hal pembagian waris di keluarga. Bila mana suaminya meninggal, maka wanita ini atau dalam hal ini adalah istri, ibunya anak-anak ini wajib segera membagi waris, gitu ya. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Ahli warisnya bisa saja anaknya, bisa saja adalah orang tua daripada si mayit. Berarti adalah mertuanya dia, berarti ya. Dan seringkali terjadi di lapangan Pak Marco, hanya terjadi kasus di mana wanita ini atau pembagian warisan ini tertunda. Tertundanya tidak hanya 1-2 hari, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tidak hanya bilang bulanan atau harian, tetapi tahunan. Sehingga mengakibatkan ahli waris yang sejatinya menerima pembagian waris itu akhirnya meninggal juga. Ini kesempatan beberapa Jadi sebelum waris dibagi sudah keburu meninggal ahli waris. Nah, betul. Jadi itu sebabnya kita perlu membagi waris saat si mayit itu meninggal. Sama seperti orang meninggal Pak Marco. Orang meninggal itu wajib segera dikebumikan. Jadi tidak menunggu besok atau lusa, maksimal kan biasanya orang bilang 1 kali 24 jam sudah harus segera dikebumikan. Secepat itu lebih bagus. Sehingga pada saat nanti orang itu meninggal, mereka wajib membagi waris, dan yang dibagi itu bukan pembagian uangnya Pak Marco, tetapi adalah pembagian porsi atau sahamnya. Misalnya Pak Marco, kalau istri pembagiannya 1/8. Kemudian kalau anak-anak laki-laki pasti lebih besar 2 kali dari perempuan. Jadi kalau ada orang tua si mayit berarti mendapat 1/6 masing-masing. Itu yang dibagi, sehingga dengan demikian kita nggak bicara mengenai angkanya berapa dari harta warisan suaminya, apakah 1 miliar, 2 miliar, tapi kita tahu masing-masing rumusannya, itu yang paling penting dulu. Oh, jadi selama ini yang kita tahu adalah waris itu selalu uang. Betul. Ternyata tidak selalu uang ya ini Abi ya? Ya. Gitu ya. Terus kemudian pembagiannya
kadang-kadang kita pokoknya dibagi roto aja. Itu gimana ini? Ini Ya. kan di lapangan sering terjadi ini. Betul. Ada beberapa tradisi di masyarakat yang menyamaratakan antara pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Sehingga dengan demikian di masyarakat tersebut kalau terjadi pembagian waris tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sebenarnya di surat An-Nisa ayat 11 sudah disebutkan bahwa anak laki-laki pembagiannya 2 kali pada anak perempuan. Sehingga dengan demikian maka kita harus mengikuti perintah yang diwasiatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa tersebut. Bila mana nanti setelah pembagian itu kita tahu masing-masing pembagiannya ya Pak Margo, mereka mau membagi kepada saudaranya yang perempuan atau anaknya yang perempuan sehingga bagiannya menjadi sama, itu sah-sah saja selama kita mengikuti dulu aturan dari faroidnya. Ya. Setelah itu kita pakai prinsip yang namanya hibah atau sedekah dengan syarat masing-masing ridho. Kalau sudah masing-masing ridho mengikuti faroidnya terlebih dahulu, maka pembagian yang sama rata itu diperbolehkan. Begitu ya. Jadi pembagian itu semua sudah ada prosentasenya masing-masing, ya, dan harus akurat. Apakah betul itu, Pak ya? Betul. Akurasi daripada sistem pembagian waris itu. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pembagian warisan, ini jangan sampai kita itu akan menjadi pihak yang mendolimi, Pak Margo. Karena yang namanya bagi porsi saham atau bagian-bagian keuangan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Harus presisi, harus sesuai dengan bagiannya, tidak boleh lebih atau kurang. Dan itu semua sudah disampaikan di ayat Quran An-Nisa 11 dan 12 secara rinci ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penjelasan di hadis. Saking lengkapnya penjelasan itu di Quran, firman Allah. Sehingga dengan demikian, misalnya perempuan kalau punya anak berarti dia 1/8 gitu kan. Kalau ada orang tua kandung si mayit biasanya 1/6 gitu. Kalau anak perempuan 1 dia dapat setengah, kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya dia dapat 2/3 dan seterusnya. Itu udah detail semuanya sahabat-sahabat semuanya. Sehingga dengan demikian kita mengikuti pembagiannya secara akurat dengan harapan supaya tidak ada yang terdolimi. Itu saja. Dengan demikian kita merasa betul-betul sebagai orang yang amanah. Kalau nanti ada pembagian yang mungkin ada yang lebih atau yang kurang, boleh nanti didiskusikan untuk dicapai kata mufakat dengan cara hibah dan sedekah tadi itu, supaya masing-masing gitu. Oke. Berarti kalau nanti ada sahabat-sahabat daripada Izzafatuddin yang ingin lebih detail bertanya tentang hak-hak daripada waris masing-masing ahli waris, itu mungkin bisa mengisi di kolom description. Nanti saya Margo Handoyo dengan Pak Abi bisa menjelaskan lebih detail melalui episode berikutnya. Oh ya, ini gini Abi. Ya. Yang pertama tadi kan mensegerakan waris. Betul, tidak boleh menunda. Tidak boleh menunda. Jadi sama dengan begitu meninggal langsung dikuburkan, itu mensegerakan. Betul. Sama dengan waris. Nah, kemudian yang kedua adalah harus akurat. Akurat. Jadi sesuai dengan hitungan yang semua sudah ada di ayat-ayat Al-Quran. Terutama dengan An-Nisa ayat 11 dan 12. Itu semua lebih detail yang akan sahabat-sahabat Izzafatuddin bisa cek langsung nih. Kalau mau buka surat An-Nisa bisa cek langsung. Sehingga lebih jelas untuk penjelasannya. Kemudian yang ketiga, apa ini Abi yang kita mau bahas nih? Ya, yang ketiga selain prinsip mensegerakan, kemudian prinsip akurat, ada lagi Pak Margo, adalah prinsip yang kita kenal dengan namanya prinsip ijbari. Prinsip ijbari itu menyatakan bahwa kita tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk membagi dan menentukan porsinya. Yang berhak dan berkuasa untuk menentukan porsi dan bagian daripada pembagian warisan itu adalah hanya Allah semata. Jadi Allah yang berkuasa, makhluk tak kuasa. Gitu. Sehingga demikian kita hanya punya kewajiban untuk mengikuti saja. Perintahnya sekian, ikuti saja. Tidak boleh kita menambahkan atau mengurangi. Setelah pembagian itu dilakukan, bolehlah kita kemudian berdiskusi dengan ahli waris yang lain bila mana ada permintaan untuk menambahkan atau mengurangi dari bagiannya masing-masing.
setelah kita mengikuti ajaran atau pembagian yang ada di Faraid tadi itu. Jadi sekali lagi prinsip ijbari itu adalah prinsip di mana perhitungan waris itu yang punya kuasa adalah Allah, makhluk tak kuasa. Kita nggak berkuasa apapun. Itu sebabnya jangan sampai kita manusia kemudian mengubah-ubah sendiri sehingga terjadi penyimpangan di masyarakat. Demikian ternyata waris itu sangat detail, kemudian dan perlu ada ilmunya yang sahabat-sahabat Ijabah Today harus pelajari. Dan di sini kita dari Ijabah Today akan mengedukasi terus. Nanti akan ada 10 pertanyaan yang akan kita bahas secara detail. Untuk episode yang pertama ini cukup 3 pertanyaan. Yang pertama yang sudah terjawab adalah 1, mensegerakan waris. Ya, betul ya Pak? Betul. Kemudian yang kedua adalah tentang prinsip akurat. Jadi waris itu akurat, sudah ada hitungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah bahwa waris itu ijbari. Ya, ijbari. Ijbari itu adalah hitungannya semua adalah dari Allah SWT. Ya. Jadi kita tidak ada kuasa untuk membahas apapun, semua sesuai dengan hitungannya masing-masing. Terus apa lagi, Pak Abi, kira-kira? Saya tambahkan yang ijbari. Ya. Jadi sebenarnya orang bilang mengatakan bahwa harta waris itu adalah rezeki nomplok. Jadi tanpa diduga-duga, tanpa diusahakan, harta itu akan datang sendiri ke kita. Ya. Akibat apa? Akibat ada kematian dari sanak famili atau saudara kita. Apakah itu pasangan kita, apakah orang tua kita, apakah anak kita. Gitu. Sehingga dengan demikian, karena harta itu adalah rezeki yang tiba-tiba yang datangnya dari Allah, maka dari itu manusia sebaiknya mengikuti saja. Mengikuti saja, kita menerimanya dengan tawadu, kita jalankan sesuai dengan amanahnya itu, sehingga demikian tidak ada konflik, Pak. Ya. Karena tadi kenapa ada wanita, sahabat-sahabat Ijabah Today di mana kalian berada, wanita ini memegang peranan penting. Karena sumber konflik itu biasanya terjadi karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, atau bahkan kecuekan dalam tanda petik para wanita. Bisa jadi wanita itu adalah istrinya, bisa jadi wanita adalah ibunya atau anak perempuannya. Ya, ternyata wanita penting sekali peranannya. Betul. Oke, sahabat Ijabah Today, untuk episode kali ini kita cukupkan sekarang. Ada lagi satu yang akan kita tambahkan adalah ternyata ada solusi bagaimana sedikit mengatasi masalah waris ini. Itu adalah di asuransi syariah. Untuk pembahasan berikutnya, sambil menjawab 10 pertanyaan yang sudah kita janjikan, sobat-sobat Ijabah Today bisa mengisi di kolom description apa aja pertanyaannya, apa aja yang akan jadi ganjalan, kita bisa jelaskan lebih detail, atau kita mengikuti terus program-program episode berikutnya dari Ijabah Today. Gitu Pak Abi? Baik. Ya. Terima kasih Pak Abi kedatangannya di Ijabah Today. Kita harap sobat-sobat terus mengikuti acara ini sampai tuntas 10 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia.